أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل قد أعطينا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نستمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله صلاة وسلاما دائما متلازمين على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji rasa syukur, marilah kita panjatkan kepada Hadrat Rasulullah Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, yang dengan ketiga nikmat itu kita mampu dan dimampukan untuk bermuajahah meskipun secara online, secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan taklim pada hari ini. Sholawat salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman zulumat ke zaman an-nur, dan tak lupa juga sholawat salam kepada istri-istri beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at sumal amsal fal amsal. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nidia Sumatul Kamila selaku Master of Ceremony yang akan mengatur keberjalanan kegiatan taklim tanggal 1 Desember tahun 2023 pada hari Jumat kali ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan tilawah dan sari tilawah. Kemudian ada pematerian selama kurang lebih 45 menit dan tanya jawab yang akan diakhiri dengan penutupan serta dokumentasi. Baik, agar lebih diberkahi, mari kita buka kegiatan taklim pada hari ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan tilawah dan sari tilawah kepada Saudari Maira Ar-Rasyidi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Quran, terima kasih banyak kepada Saudari Maira Rasyidi yang telah membacakan tilawah dari tilawahnya. Sesi selanjutnya ada pematerian yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif Ramdhani, akan tetapi sebelum kita mulai sesi pematerian akan ada pembacaan CV terlebih dahulu, karena ada sebuah pepatah mengatakan la mahabbah illa bita'aruf, tidak akan ada rasa kasih sayang dan cinta tanpa berkenalan. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan CV dari Ustadz Arif Ramdhani selaku pemateri kegiatan taklim pada hari ini. Baik, nama lengkap beliau Dr. Haji Arif Ramdhani LCMH, tempat tanggal lahir Ciamis 23 November tahun 1971, yang sekarang bekerja menjadi Wakil Ketua Basnas Kota Bandung periode 2021 sampai 2026. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau pernah
bersekolah di SDN Buni Seri 3 Ciamis, dilanjutkan dengan Madrasah Sanawiyah Lengkong Sari di Ciamis, Jawa Barat. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di MAN PK Darussalam Ciamis. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan tingginya di Islamic University Sanaa di Yaman dan dilanjutkan dengan pendidikan pascasarjana di Unisba, Universitas Islam Bandung, program Magister Ilmu Hukum atau Konsentrasi Hukum Islam tahun 2011. Beliau juga pernah menjadi dokter honoris causa bidang hukum Islam dari Passion International Open University of America pada tahun 2019. Beliau juga pernah mengikuti Pakistan Institute of Foreign Language English Class Islamabad, Pakistan pada tahun 1995. Pernah berada di Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1984 sampai 1987. Adapun pengalaman kerja, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Basnas Kota Bandung, kemudian Ketua Basnas Jawa Barat periode 2015 sampai 2020, pernah menjadi dosen pendidik Agama Islam dan Bahasa Arab Universitas Halim Sanusi Bandung, dosen Hukum Islam Bahasa Arab STAI Riyadul Jannah Subang pada tahun 2009 sampai 2014, dan seterusnya. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi Ketua PW Ikatan Dai Indonesia IKA di Jawa Barat pada tahun 2022 sampai 2027, kemudian menjadi anggota Dewan Pakar Persatuan Umat Islam atau PUI Pusat di tahun 2021 sampai 2026. Beliau juga menjadi Dewan Pertimbangan Persatuan Umat Islam PUI Kota Bandung pada tahun 2021 sampai 2026. Kemudian menjadi pengasuh Yayasan Darul Ihsan Mulia Cisurupan Cibiru Kota Bandung dari 2022 sampai sekarang, serta menjadi pengurus wilayah Persatuan Umat Islam Jawa Barat. Mungkin sekian CV yang dapat saya sampaikan. Lanjut untuk sesi selanjutnya, ada sesi Suaranya di mute ya, barusan nggak kedengaran. ya. Iya, iya. Mohon maaf, Ustadz. Iya. Baik. Sudah mempersilahkan ya, saya nggak kedengaran ini. Ya, Ustadz, mangga waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil Islam wa nawwara qulubana bi nuril iman wa ab'adana 'anil kufri wal fusuqi wal 'isyan. Nas'aluhu ta'ala an yaj'alana min ibadihi ar-rasyidin wa an yahdiyana wa yahdi bina ila siratil mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul wadud, alladhi biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lahul khalqu wal amru fatabarakallahu rabbul alamin. Nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang tergabung di pengajian ini, mahasiswa dan dosen ya, dari sekolah tinggi, mohon maaf, nama sekolah tingginya Kebidanan ya? Iya Pak Ustadz. Sekolah Tinggi Kebidanan Bandung. Ini yang di dekat Hasan Sadikin ya?
Baik, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, suara saya jelas nggak? Khawatirnya tidak jelas. Sudah jelas, Ustadz. Jelas ya. Baik. Nanti kalau tidak jelas mohon diingatkan ya. Karena kalau pertemuan secara online itu sangat bergantung kepada apa namanya sinyal ya. Kalau sinyalnya bagus, suaranya jelas ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, walaupun kajian pagi ini melalui online, tapi mudah-mudahan kita semua bisa menghadirkan hati kita, bisa menghadirkan pikiran kita, meniatkan kegiatan ini hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah serta mendapatkan manfaat dari ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan pada kesempatan ini. Ya, idealnya kita bisa bertemu secara offline ya, mudah-mudahan nanti bisa diagendakan. Tetapi kali ini kita mulai dengan online ya. Walaupun saya tidak bisa melihat satu persatu apakah betul-betul menyimak atau tidak gitu. Atau mungkin ada yang sambil makan, ya, ada yang sambil tiduran, atau mungkin ada yang sambil masak gitu ya. Atau mungkin ada yang sambil buka HP dan lain-lain ya. Saya tidak tahu ya, tapi Allah Maha mengetahui ya. Insya Allah kita alokasikan waktu kita sejenak ya untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penguatan atau pengokohan ya pemahaman keimanan. Dalam konteks iman ya atau keimanan, biasanya kita mendengar ada 3 istilah ya, paling tidak ada 3 istilah. Walaupun ada beberapa istilah yang lain ya. Yang pertama kita sering mendengar kata istilah akidah ya. Kemudian yang kedua kita juga sering mendengar istilah tauhid ya. Yang ketiga kita juga sering mendengar istilah al-iman ya. Ada lagi yang menambah dengan usuluddin ya, prinsip-prinsip agama. Nah, keempat istilah tersebut itu sebenarnya muaranya adalah tentang keimanan ya. Bagaimana kita memahami prinsip-prinsip keimanan dalam ajaran Islam. Ya. Dan masing-masing istilah itu memiliki makna-makna dan kandungan tersendiri. Ya, mengapa menggunakan istilah akidah ya? Karena akidah itu berasal dari kata aqdun ya. Aqdun itu artinya akad, perjanjian, ikatan perjanjian ya. Ikatan perjanjian antara siapa dengan sehingga disebut dengan akidah ya. Dari kata aqdun. Ya, jadi satu ikatan perjanjian yang kokoh antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan akidah. Makanya istilahnya akidah ya. Nah, di mana letak perjanjiannya? Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Itu sesungguhnya kita mengucapkan sumpah dan janji kita kepada Allah ya. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang wajib disembah, wajib ditaati ya,
kemudian diyakini sebagai sang pencipta, Al-Khaliq yang mengatur alam semesta, dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini. Ya, itu ikatan perjanjian kita ya. Kemudian syahadat yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya itu juga perjanjian kepada Allah menyatakan bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita taati karena Allah memerintahkan untuk mentaati Rasulullah, mencontoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua pakai istilah tauhid. Kenapa tauhid? Dari kata wahada, mengesahkan. Ya. Jadi tauhid artinya mengesahkan. Ya, kenapa pakai istilah tauhid? Ini sama juga sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hanya Allah yang wajib kita sembah. Ya, kita yakini, ya, sang pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dan lain sebagainya. Ya, ini relevan dengan firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakan ya bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Kenapa tidak pakai kata wahid? Ya, kenapa pakai kata ahad? Ada yang bisa menjawab nggak? Ya, coba saya ingin tahu ini. Mungkin ada yang pernah belajar di pesantren atau ada yang pernah membaca. Kenapa tidak pakai kata wahid tapi pakai kata ahad? Tadi moderatornya sedikit pakai bahasa Arab, mungkin paham antara ahad dengan wahid apa bedanya? Ya, mal farqu bainal wahid wal ahad gitu ya, apa bedanya? Kenapa pakai kata ahad? Ayo. Ini pesertanya ada berapa orang? Biar interaktif ya. Biar ada 61 orang ya. Coba silahkan yang Sepengetahuan saya saja mungkin Ustaz. siap Jadi ya, kan sebutkan namanya dan kemudian menjawab. baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Sunatul Familah. Izin Ya. menjawab Ustaz, mungkin sepemahaman saya kenapa menggunakan kata ahad bukannya wahid, karena wahid itu kan kalau di bahasa Arab itu artinya tuh satu yang memungkinkan adanya Tuhan yang lain gitu maksudnya tuh. Ya, karena satu gitu, bukan esa yang artinya satu-satunya. Masya Allah luar biasa, betul jawabannya betul ya, luar biasa ini ya. Ini dia, dari mana ini dia, pernah pesantren Iya Ustaz, di mana, pesantren di mana? di Bandung, Nah, pesantren Darul Muqarrabin di mana tuh Darul Muqarrabin? di daerah dekat Cijerah Ustaz. Oh, dekat Cijerah ya. Daerah. Pokoknya dekat Cijerah aja ya, nggak tahu daerah mana. Iya, baik. Ya, betul. Jadi ahad itu artinya hanya satu-satunya, nggak ada bilangan yang lain. Al-ahad itu nggak ada bilangan yang lain. Tapi kalau wahid ada isnin, salasa, arba'ah gitu ya. Ada dua, tiga gitu. Jadi ahad itu satu-satunya. Ya, jadi kalau ada keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu kategorinya adalah syirik gitu ya, menyekutukan Allah. Gitu. Jadi eh, makanya dalam surat Al-Fatihah, dalam ahad ya satu-satunya. Nah oleh karena itu ilmu yang eh, membahas tentang keesaan Allah disebut dengan ilmu tauhid ya, gitu. Al-ahad. Jadi kalau wahid ada isnin, salasa, arba'ah gitu, ada dua, tiga gitu. Tapi kalau ahad udah nggak bisa lagi, hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Yang ketiga adalah al-iman. Nah ini yang akan kita coba gali ya, kan kita coba dalami ya, al-iman gitu ya. Intinya sama. Tapi sebelum kita membahas tentang istilah ini, saya akan menyampaikan dulu sebagai pengantar ya apa yang dikatakan oleh
para ulama ya. Para ulama mengatakan fa inna awwala wajibin 'alal insani an ya'rifallaha subhanahu wa ta'ala an tariqil ilmi. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa kewajiban yang pertama bagi setiap manusia, termasuk kita orang muslim ya, kewajiban yang pertama bagi setiap manusia, bagi setiap muslim adalah an ya'rifallaha subhanahu wa ta'ala an tariqil ilmi, yaitu mengenal Allah berlandaskan ilmu. Ya, ini penting. Jadi mengenal Allah berlandaskan ilmu. Ya, ma'rifatullah an tariqil ilmi. Ya, mengenal Allah berlandaskan ilmu. Ya. Apa dalilnya bahwa mengenal Allah itu harus berlandaskan ilmu? Dalilnya kan dibuka surat Muhammad ayat 19. Ya. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'alam, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ya. Tuhan yang patut disembah, ilah gitu, yang patut disembah, ditaati selain Allah, ya. Fa'alam. Kata fa'alam yaitu di dalam bahasa Arab namanya al-amru, perintah, ya. Ketahuilah. Jadi perintah untuk mengetahui. Nah, kalau ada perintah untuk mengetahui, berarti ada sarana, ada metode, ada cara untuk mengetahui, supaya betul-betul mengetahui, supaya paham. Sarananya apa? Yaitu ilmu. Jadi, supaya kita memahami, mengetahui, dan meyakini bahwa apa di balik kalimat la ilaha illallah. Ya. Apa Karena Ustadznya ada kendala terkait jaringannya, mohon ditunggu sebentar ya. mohon maaf ya, saya tiba-tiba terlempar. Ya. Sudah terdengar suara saya? Halo? Sudah terdengar Ustadz. Oh, baik-baik. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Jadi,
sahabat-sahabat sekalian, ya, mengenal Allah harus berlandaskan ilmu, ya, supaya kita paham, supaya kita yakin, gitu ya. Nah, baik. Ini perintahnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah dalam surat Muhammad ayat 19. Ya, ketahuilah, gitu ya. Pahamilah, ketahuilah. Jadi itu dengan ilmu, ya. Oke, ya, baik. Nah, pertanyaannya, mengapa mengenal Allah itu harus berlandaskan ilmu? Ya, mengapa ya, mengenal Allah itu harus berlandas? Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa menjawab? Ya, selain media. Punten di sini ada namanya Lailatul Tasya. Bisa menjawab? Wah, tiba-tiba hilang ya. Saya panggil hilang tiba-tiba. Bisa menjawab Ustaz. Ya, Sebelumnya ya. maaf jika kurang terdengar. Siapa ini? Siapa? Lailatul Tasya Ustaz. Oh iya, iya. Kok tiba-tiba ini hilang ya? Kemana ya? Oh, di layar saya. Oh ya, lanjut, lanjut. Gimana jawabannya? Ya, Baik Ustadz, kalau menurut saya kenapa harus berlandaskan ilmu? ya, Karena supaya kita tuh nggak salah memahami ya, Allah itu seperti apa, dan juga supaya tidak ada apa ya, ya. perspektif yang salah gitu mengenai Allah, dan juga supaya tidak ada kekeliruan dalam keimanan. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, baik. Ya, ya, ya. Baik. Tuh, ada lagi jawaban yang lain? Betul, betul ya. Sudah mendekati jawabannya. Ada lagi? Maudi, Maudi. Ya, baik Ustadz, izin menjawab agar tidak bisa diragukan lagi karena kan bila ada ilmunya, jadi tidak ada yang bisa membantah gitu Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf, mohon maaf. Ini kendala ya. Baik. Ya, jadi mengapa ya mengenal Allah itu harus berlandaskan ilmu ya. Gitu. Yang pertama ya, agar iman kita terhindar dari kesalahan dan kesesatan, kesalahan, kekeliruan dan kesesatan. Tadi dijawab oleh Lailatul Tasya ya. Panggilannya apa? Lailah atau apa? Atau Tasya? Laila. Ya, baik. Ilmu dikhawatirkan ya, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita mengucapkan dua kalimat syahadat, lisan kita mengakui ya Tuhan kita adalah Allah, tapi prakteknya keliru. Nah, kalau tidak berdasarkan ilmu, khawatir prakteknya keliru, prakteknya salah gitu kan. Akhirnya kita tersesat. Nah, oleh karena itu maka harus berlandaskan ilmu. Ya. Nah,
apa argumentasinya, apa dalilnya gitu ya, bahwa kalau iman kita tidak berlandaskan ilmu, dikhawatirkan ya akan terjadi kesalahan atau kesesatan dalam praktek gitu ya. Ya, baik. Nah, coba kita buka dalam Al-Qur'an ya, surat Az-Zumar ayat 38 ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri am aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya. Surat Az-Zumar ayat 38. Artinya, dan ya, sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka? Ya, para ahli tafsir mengatakan mereka itu adalah orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Itu dulu di zaman Rasulullah ya, orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah ya. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah gitu ya. Menjawab Allah. Ya, katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat Allah? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, ya orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawabnya Allah. Jadi ada yang menciptakan langit dan bumi, ya, gitu ya, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi prakteknya mereka menyembah berhala, gitu. Jadi prakteknya mereka menyekutukan Allah. Nah ini, kenapa? Karena mereka menyatakan Allahnya hanya secara lisan, tidak diyakini dalam hati mereka, gitu ya, dan tidak dipraktekkan dengan ketaatan, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ucapan dengan prakteknya bertolak belakang, gitu ya. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tetapi prakteknya mereka menyembah berhala. Nah ini, jadi kalau keimanan kita tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar, maka dikhawatirkan ya akan terjadi kesalahan, kesesatan gitu ya dalam prakteknya, dalam kehidupan kita. Dan persoalan keimanan ini adalah persoalan yang sangat prinsip, sahabat-sahabat sekalian. Tidak bisa diremehkan gitu ya. Ini persoalan yang sangat prinsip, keyakinan gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ya, maka mengapa kita belajar gitu ya? Mengapa kita perlu mengaji? Mengapa kita perlu mendalami tentang keimanan ini ya, tentang konsep keimanan ini, supaya kita terhindar dari kesalahan, kesesatan ya dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan prinsip-prinsip keimanan. Baik. Nah, kemudian yang kedua ya, kita 2 poin saja ya. Sampai jam berapa ini? Mohon maaf. Jam 9 ya. Iya, betul, Ustaz. Ya. Untuk tanya jawab berapa menit? Untuk tanya jawab ada 10 sampai 15 menit, Ustaz. Berarti ada 10 menit lagi ya. Baik. Nah, itu yang pertama. Mengapa ya iman itu harus berlandaskan ilmu? Supaya kita terhindar dari
kesalahan, kekeliruan, dan kesesatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip keimanan. Yang kedua, ya, ini yang kedua nih penting sekali, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa ya keimanan itu harus berlandaskan ilmu? Yang kedua, karena keimanan yang benar itu akan membentuk kepribadian yang baik. Ya. Sekali lagi, keimanan yang benar itu akan membentuk kepribadian yang baik. Ya. Melahirkan pola pikir, tutur kata, dan tindakan yang baik dan benar. Ya. Sekali lagi, jadi keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, keimanan yang benar itu akan membentuk kepribadian. Ya. Menjadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah, orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Itu lahir dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa dalilnya gitu ya? Bahwa iman yang benar itu akan membentuk kepribadian yang baik. Coba perhatikan di dalam Al-Qur'an ya. Firman Allah taala ya. Ketika Allah berbicara tentang keimanan ya, kalau kita menemukan kalimat alladzina amanu, itu selalu diiringi dengan wa amilus shalihat. Ya. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Gitu. Bahkan ya ditemukan kata para ulama ya kalimat alladzina amanu bergandengan dengan wa amilus shalihat di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 51 kali. Ya. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga firdaus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kenapa kalimat amanu itu bergandengan dengan wa amilus sholihat? Ini menunjukkan bahwa iman yang benar itu ya akan melahirkan amal soleh. Amal soleh itu berhubungan dengan kepribadian, ya, akan melahirkan individu yang soleh, ya, pribadi-pribadi yang soleh, gitu ya. Kalau kemudian melahirkan individu-individu, pribadi-pribadi yang soleh, maka akan lahir masyarakat yang soleh, ya, masyarakat yang soleh, gitu ya. Akan lahir negara yang baik, gitu ya, pemimpin yang soleh, gitu ya. Nah ini, jadi lahirnya dari keimanan yang benar. Oleh karena itu, kalau ada seseorang mengaku muslim, seseorang mengaku mukmin, tetapi ya tindakannya, kata-katanya kasar gitu ya, tidak beretika, ya, kemudian perilakunya tidak baik, ya, tidak amanah, sering berbohong, berkhianat, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam keimanannya. Gitu ya. Karena iman yang benar ini akan membentuk kepribadian, akan membentuk sebuah keyakinan gitu ya dalam diri. Contoh misalnya begini, orang yang benar-benar mukmin beriman gitu ya. Misalnya dia diamanahi untuk mengelola keuangan, ya, apalagi dalam skala besar misalnya gitu ya uang. Walaupun gitu ya tidak diawasi setiap hari gitu ya, walaupun tidak dengan begitu ketatnya misalnya diawasi, tapi dia memegang prinsip amanah bahwa kalau saya menyelewengkan amanah ini gitu ya, kalau saya menyelewengkan uang ini, sekalipun orang lain tidak tahu, sekalipun manusia tidak tahu, maka Allah Maha tahu. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah kisah gitu, bagaimana keimanan yang benar itu membentuk kepribadian. Ya. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar ya. Jadi satu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu beliau berjalan ya. Kemudian beliau bertemu dengan seorang pengembala kambing. Ya. Pengembala kambing gitu ya. Nah,
Sayyidina Umar ini, Khalifah Umar ini ingin menguji ya tingkat keimanan rakyatnya gitu, masyarakatnya. Ini kelasnya adalah seorang pengembala. Maka Sayyidina Umar itu mendekat kepada pengembala tersebut, ya. Kemudian menghampiri. Lalu kemudian Sayyidina Umar memanggil pengembala itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan begini, "Hei pengembala," katanya, "maukah kamu gitu kan saya beri uang," katanya. "Kamu jual ya satu kambing ya kepada saya, akan saya beli dengan harga yang mahal." Kata pengembala itu, tidak bisa, ini bukan kambing saya, ini kambing punya majikan saya nggak mau, katanya. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Hei pengembala," katanya, "alah gampang," katanya, "kalau cuman satu dari kambing yang banyak ini nggak akan ketahuan," katanya. "Udah tinggal bilang ke majikan kamu gitu ya, kalaupun nanti dihitung ya kemudian bilangannya jadi kurang, bilang aja ke majikan kamu kambingnya dimakan serigala. Udah selesai, kamu dapat uang gitu kan. Majikan kamu juga nggak akan marah karena dimakan serigala. Nggak mungkin serigala diminta pertanggungjawaban gitu ya." Ya, Masya Allah. Bagaimana jawaban pengembala ini? Beliau mengatakan, ya, "Wahai Tuan," katanya, dia tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah seorang Khalifah Umar bin Khattab. "Wahai Tuan," katanya, "betul, majikan saya tidak tahu. Tidak akan tahu majikan saya. Ya, dan mungkin tidak akan marah," katanya. "Tetapi ingat, wahai Tuhan," katanya, "ada yang mengawasi kita, ada yang maha tahu, walaupun majikan saya tidak tahu." "Siapa?" katanya. Kata Sayyidina Umar. Kata pengembala itu, "Allah," katanya. "Fa'aina Allah?" "Kemanakan Allah?" katanya. "Allah maha mengetahui, saya nggak mau," katanya. "Diberi uang berapapun, saya harus menjual kambing ini dengan alasan apapun, saya tidak akan jual. Karena Allah maha tahu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah." Subhanallah, ini kelas pengembala kambing ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun. Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sekelas pengembala kambing, dan kita mungkin bisa membayangkan ya, pengembala kambing itu pendidikannya, tingkat pendidikannya, pengetahuannya ya, tapi luar biasa gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau seandainya ya kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu memahami betul, meyakini betul prinsip-prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan individu-individu yang saleh, individu-individu yang baik, yang berintegritas gitu. Saya yakin di Indonesia ini kalau kaum muslimin, orang-orang beriman ya, mereka memegang teguh prinsip-prinsip keimanan, tidak akan ada namanya korupsi. Tidak akan ada namanya korupsi. Ya. Tidak akan ada ya seorang pemimpin yang membohongi rakyatnya. Seorang wakil rakyat yang membohongi rakyatnya, memanipulasi dan lain sebagainya. Seorang menteri ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hari ini kan yang terjadi ya, dana yang harusnya sampai kepada fakir miskin ya, dana-dana sosial dan lain sebagainya gitu ya, malah masuknya ke kantong-kantong pribadi gitu ya, yang harusnya mengawal ya, mengawasi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi malah jadi tersangka gitu ya, ini di negeri ini ya. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu ya, saya sangat berharap gitu ya, bagaimana kita ya, ayo ya kita dalami ya prinsip-prinsip keimanan itu menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh ya, yang bermanfaat, yang produktif, yang memiliki integritas gitu ya. Apalagi ya teman-teman yang masih muda-muda ini kan nanti
akan menjadi yang akan menjadi generasi penerus ke depan, ya, penerus kebaikan, bukan penerus ketidakbaikan, bukan penerus keburukan, tapi penerus kebaikan ke depan, gitu ya. Mari ya kita awali dengan betul-betul ya memegang teguh prinsip-prinsip keimanan, gitu ya. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 poin yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi mengapa iman itu perlu dilandasi atau wajib ya harus dilandasi dengan ilmu. Yang pertama supaya tidak keliru ya iman kita sehingga kita tersesat gitu ya. Kemudian keimanan yang benar itu membentuk kepribadian yang baik sebagaimana Al-Qur'an ya itu ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan atau menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu selalu dibarengi dengan wa amilus sholihat. Jadi tidak ada gunanya ya atau tidak bermakna keimanan tanpa amal soleh. Seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Pohon gitu ya harusnya berbuah lebat, memberi manfaat, tapi tidak berbuah, tidak memberikan manfaat. Begitu juga amal tanpa iman gitu ya juga tidak akan melahirkan amal yang baik gitu ya. Nah, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal tanpa iman. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul ya menjalankan prinsip-prinsip keimanan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberikan keteladanan contoh ya bagaimana orang muslim itu ternyata ya memiliki tutur kata yang baik, perilaku yang baik, menjaga amanah, memiliki tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Itulah cerminan keimanan. Insya Allah nanti dalam pertemuan yang lain saya akan membahas tentang bagaimana kalau manusia itu tanpa iman dan amal soleh itu akan seperti apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Arif Ramdhani yang telah menyampaikan materinya terkait pengokohan keimanan. Baik, selanjutnya ada sesi diskusi tanya jawab kepada teteh-teteh, ibu dosen dan lain sebagainya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah, boleh bertanya Ustaz? Mangga Ibu. Ya, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Ya. Ya, baik. Ya, Bismillah. Perkenalkan, nama saya Desi, pengajar di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan kebidanan. Ustadz, Masya Allah ya terkait materi yang tadi saya sampaikan tentang mengokohkan keimanan gitu ya Ustadz ya. Mohon mungkin Ustadz bisa berbagi gitu ya. Bagaimana ya terkait kondisi ya terkait fenomena saat ini gitu ya. Halo Bu. Halo. Suaranya tadi agak bising sedikit ya. Ada yang teriak. Ya. Gimana Bu? Ustadz ini di ruang rapat. Sebentar saya keluar dulu. Ya, izin bertanya Ustadz terkait kondisi saat ini ya yang terjadi di Palestina gitu ya, Masya Allah gitu. Kalau kita menyimak, mengamati gitu ya, Masya Allah dengan kondisi Palestina, Allah hadirkan ya, Allah hadirkan banyak sekali seperti seakan-akan kita menyaksikan ayat-ayat Allah itu dikupas gitu ya dengan satu persatu gitu ya, satu persatu dan mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan ya Ustaz ya untuk mengokohkan keimanan kita gitu ya.
Dan ini juga kalau misalnya dikaitkan dengan kami ya dari jurusan kebidanan gitu, bagaimana rumah sakit dibom gitu ya, kemudian bagaimana kondisi para tenaga kesehatan juga tidak sedikit yang syahid, kemudian yang orang-orang sakit di sana juga, kemudian kalau melihat yang sangat medis itu ibu-ibu hamil yang dioperasi sesar tanpa anestesi gitu ya, kemudian bayi-bayi prematur yang dirawat tanpa menggunakan inkubator dan perawatan yang layak seharusnya untuk bayi-bayi yang prematur mendapatkan perawatan yang dirawat khusus gitu untuk bayi prematur gitu ya. Mungkin Ustadz bisa mengokohkan gitu ya, ini buat mahasiswa kami dan kami juga di sini sebagai pengajar yang bisa menghubungkan gitu ya, bagaimana kondisi yang kita lihat kesehariannya, terutama ini bagi calon bidan ya Ustadz ya, calon bidan gitu ya, di mana kami sering sekali dan memang itu adalah suatu kerjaan kami kesehariannya nanti kelak ini para calon bidan ini gitu berhadapan langsung melihat langsung suatu ayat-ayat Allah gitu ya, di mana dari mulai proses kehamilan, persalinan gitu ya, kemudian bayi baru lahir, kemudian mereka juga akan membersamai ibu-ibu yang membesarkan tumbuh kembang anak-anak mereka gitu ya, dan banyak hal lagi gitu ya sesuai dengan amanah dari profesi bidan itu. Mungkin bisa Ustadz berikan pengokohan buat kami gitu ya, para pengajar juga para calon-calon bidan ini dikaitkan juga ya dengan kondisi Palestina saat ini gitu. Kalau yang kami rasakan, Masya Allah gitu ya, mereka itu begitu kokohnya imannya gitu, sampai frekuensinya itu sama gitu, sedangkan frekuensinya itu sama ya, mulai dari anak-anak gitu ya, orang dewasa itu mereka tuh begitu dahsyatnya keimanannya, mereka tidak gentar gitu ya, yang mereka rasakan itu betul-betul adanya hadirnya Allah gitu, pertolongan Allah. Bagaimana cara itu tuh biar hadir ya bagi kami gitu ya, kemudian bagi calon-calon bidan ini yang mereka tentunya akan menyaksikan ayat-ayat Allah dalam keseharian, jangan sampai itu menjadi suatu hal yang biasa gitu, jadinya mereka jenuh atau jubut dengan nanti yang kelak akan mereka hadapi, tapi itu bagaimana caranya agar terus keimanan itu semakin kokoh gitu. Punten Ustadz kalau misalnya agak ngalor ngidul pertanyaan. Hatur nuhun itu Ustadz. Baik, terima kasih Bu Desi ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita saksikan ya, saudara-saudara kita di Palestina itu adalah bukti keyakinan, keimanan kepada Allah. Ya, bagaimana mereka memahami betul tentang prinsip-prinsip keimanan. Ya, bagaimana tertanam betul ya keyakinan dalam hati mereka. Ya, mungkin kalau menggunakan logika, ya logika manusia, akal yang sangat terbatas gitu ya. Buat apa sih saya mempertahankan diri dibom dari sana sini? Mendingan saya lari ke negara lain misalnya gitu ya, gitu. Tapi tidak bagi mereka. Ya, dalam konteks keimanan, ya, karena di dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan aw mutahayyizan liqitalin faqad ba'a bi ghadabin minallah gitu ya. Dalam surat Al-Anfal, ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir gitu, ini dalam surat ini kan panduannya Al-Qur'an. Jadi panduan keimanan itu Al-Qur'an ya. Ya, kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kamu ya, maka kamu tidak boleh lari gitu kan. Hadapi gitu. Nah, itu maksud firman Allah di sini. Kalau kamu lari ya, maka Allah akan murka. Qad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Maka tempatnya adalah neraka jahanam gitu, kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, itu prinsip keimanan. Kenapa tidak boleh lari? Karena kalau lari ya, Masjidil Aqsa ya akan dikuasai mereka. Tanah Palestina akan dikuasai mereka.
Tidak ada lagi namanya Palestina ya kalau mereka tidak berjuang, ya tidak melakukan perlawanan, gitu ya. Sebagaimana dulu negara Republik Indonesia itu tidak akan ada kalau dulu ketika dijajah Belanda, ketika dijajah Jepang, ketika dijajah Inggris, gitu ya, Jepang ya, Belanda, gitu ya, ketika menjajah kemudian dulu nenek moyang kita misalnya udah nyerah aja, kasihkan aja ke mereka, udah kita pergi gitu kan, dan mau pergi kemana, gitu ya. Nah, jadi dengan prinsip keimanan ya, mereka bertahan. Kemudian mereka mempersiapkan diri, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mereka mempersiapkan diri. Dan kesabaran mereka tuh luar biasa. Kenapa mereka bisa begitu? Ya, karena mereka paham betul dengan prinsip-prinsip keimanan gitu ya. Dan mereka punya ikatan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tadi malam saya mendampingi mahasiswa Gaza ya, yang beliau sedang S3 di ITB, dan kebetulan tadi malam ada pengajian ya sambil penggalangan dana di satu masjid ya. Itu beliau menceritakan di Gaza itu setiap tahun itu melahirkan tidak kurang dari 1.000 penghafal Al-Quran. Mulai dari anak-anak ya yang usia 6 tahun, 8 tahun sampai usia 70 tahun. Ya, penghafal Al-Quran. Dan beliau mengatakan 2 hari sebelum terjadi penyerangan ya di Gaza itu ada apa namanya kegiatan ya yang rutin itu setiap tahun adalah tasmi Al-Quran. Jadi memperdengarkan hafalan Al-Quran sebanyak 1.500 penghafal Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran ya satu kali duduk, 30 juz satu kali duduk. Jadi bayangkan bisa berapa puluh jam gitu ya. Satu kali duduk 30 juz memperdengarkan 1.500 penghafal Al-Quran. Itu 2 hari sebelum terjadinya penyerangan ya. Jadi luar biasa. Mereka ini ya, karena mereka meyakini tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka hanya hanya meminta pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu nyata. Ini dengan konteks keimanan ya. Coba bandingkan ketika terjadi ketika terjadi penyerangan ini, penjajahan ini dari Israel ya. Kemudian ya para pejuang itu melakukan perlawanan ya. Yang punya tank, punya apa. Jangan dibayangkan itu. Hamas itu kelompok kecil di Gaza ya, kelompok kecil para pejuang mereka bertahan. Sementara kan Zionis Israel itu mereka pada lari. Jadi sekarang orang-orang Yahudi itu mereka keluar dari Tel Aviv itu. Mereka keluar ya karena takut. Ya ke bandara, mereka lari ke negara mana gitu. Tapi masyarakat Gaza mereka bertahan. Coba bandingkan ya bagaimana kekuatan iman itu. Ya. Makanya ada yang menyatakan orang-orang Yahudi itu mencari kehidupan ya. Orang-orang Gaza itu, para pejuang itu mencari kematian ya, karena mati syahid gitu. Makanya mereka takut gitu ya. Nah, itulah gitu. Nah, ini
bicara saudara-saudara kita di sana di Palestina, di Gaza, ini luar biasa ya, tantangannya, kesabarannya gitu ya. Kita belum nggak seberapa gitu ya, nggak seberapa tantangan kita, ujian kita itu tidak seberapa dibandingkan mereka. Oleh karena itu ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, ayo kita tingkatkan keimanan kita. Dan keimanan yang kokoh itu tidak bisa ya hanya dengan cara-cara biasa ya, tapi yang pertama dengan ilmu, yang kedua kokohkan ya hubungan kita dengan Allah ya, ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka itu akan mengokohkan keimanan kita ya. Perbanyak amal soleh begitu ya. Nah, apalagi tadi konteksnya ada berbicara dengan keprofesian ya. Profesi bidan itu mengurus manusia ya. Jadi itu ya diperlukan keikhlasan, tanggung jawab, amanah gitu ya. Itu mengurus manusia itu. Jadi jangan sampai kita lalai gitu ya. Jangan sampai menyebabkan malpraktek dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau bicara konteks keimanan, ini bicaranya ukhrawi, bicaranya akhirat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tanggung jawab profesi, bukan hanya tanggung jawab dunia, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan prinsip-prinsip ini tertanam betul dalam diri kita ya, sehingga nanti kita betul-betul mempertanggungjawabkan profesi kita itu betul-betul dengan penuh tanggung jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih kepada Ustadz Arif Ramdhani atas jawabannya. Kepada teteh-teteh yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi? Mungkin satu lagi ya, ini sudah jam 9, kasihan ini mungkin mau belajar ya. Kalau ada gitu ya. Kalau masih ada mungkin satu lagi. Bertanya, Ustaz. Ya, baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Maudi. Ustaz, izin bertanya. Tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya kita beriman harus memiliki ilmunya gitu. Nah, bagaimana bila seseorang itu sudah belajar agama, tetapi kayak nggak hafal. Iya, iya, iya. Iya. Ya, kalau jadi gini, ada ilmu, ada pengetahuan, ya ada pemahaman ya. Gitu ya. Jadi prinsip-prinsip keimanan termasuk juga tuntunan agama itu tidak cukup hanya sebagai pengetahuan. Ya, tapi dia harus melahirkan pemahaman dan kemudian melahirkan amal ya. Ya, amal dalam keseharian kita. Nah, kalau tadi mungkin yang dibahas agama kemudian tidak masuk kaitan dengan intelektual ya, dengan kecerdasan gitu. Ya, sesungguhnya manusia itu tidak ada yang bodoh ya. Allah sudah memberikan akal, sudah memberikan kepandaian ya. Ibarat pisau ya, ya. Kalau tumpul kemudian diasah itu bisa tajam. Nah, sama otak kita juga kalau kita pakai terus ya, mungkin sekali tidak masuk, dihafal lagi, dibaca lagi, nanya lagi kepada orang, minta penjelasan begitu ya. Nanti lama-lama paham. Ya, lama-lama kita hafal. Jadi jangan sekali gitu ya untuk membaca, untuk menghafal ya. Misalnya menghafal Quran, menghafal hadis ya, membaca tentang agama jangan sekali. Ya. Baca terus. Kan Al-Qur'an juga memerintahkan iqra ya. Kemudian setelah kita baca, kita pahami dan kemudian kita begitu. Jadi jangan sekali bacanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Masih tanya jawab mungkin karena sudah 2 menit ya, dicukupkan saja ya Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin.
acara demi acara telah selesai kita lakukan bersama terkait kegiatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Adib Udadi terkait pengokohan keimanan ini mampu kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ada sesi dokumentasi kepada teteh-teteh serta ibu dosen yang ada. Mangga dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Satu kepada rekan yang lain mangga untuk dipersilakan on cam terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Amin. Kegiatan demi kegiatan telah selesai terlaksana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Arif Randani yang telah menyampaikan materi pada kegiatan taklim hari ini di jurusan Kebidanan Bandung. Saya Nidya Sumatul Kamila pamit undur diri. Alhamdulillah para tapunan minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon izin saya. Jika ada kepentingan yang lain, dipersilakan untuk meninggalkan